Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita masih kuat berdiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini tanggal 2 Mei tahun 2020, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Dan tak hentinya sekali lagi kita memohon semoga sholat dan puasa yang kita tunaikan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat merupakan tiang agama bagi umat Islam. Saking pentingnya ditunaikan, ia menjadi sekian dari rangkaian ibadah yang tidak hanya ditunaikan, disyariatkan pada umat Muhammad saja, tapi juga disyariatkan pada nabi-nabi dan umat sebelum beliau. Salah satunya Nabi Zakaria, rekam dalam Al-Quran, juga menunaikan sholat. Bukti ini dijelaskan dalam Quran surat 3 Ali Imran ayat 39. Bahkan ketika beliau memohon untuk dianugerahi keturunan, itu pun beliau mohonkan dalam sholatnya, sampai permohonan tersebut dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat menyuruh, mengabarkan kepada beliau, ada kabar baik dari Allah. Anda akan punya keturunan, bahkan namanya langsung dari Allah, yakni Yahya. Kapan itu terjadi? Inilah hebatnya. Beliau diberi kabar gembira
dalam keadaan sholat di mihrabnya. Itulah buktinya Nabi Zakaria itu sholat. Kemudian Nabi Isa sholat. Quran surat 19 Maryam ayat 31. Bahkan jauh sebelumnya Nabi Ismail alaihissalam memerintahkan pada keluarganya untuk sholat. Quran surat 19 ayat ke-55. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, Quran surat 20 ayat 14. Allah mengatakan, Musa, saya ini Allah yang layak untuk disembah, tiada Tuhan selain saya, sembahlah saya. Bagaimana cara menyembahnya? Tunaikanlah sholat supaya bisa mengingat. Anda bisa bayangkan Nabi Zakaria sholat, Nabi Isa sholat, Nabi Ismail sholat, Nabi Musa sholat, Nabi Muhammad sholat. Nabi Rasul dekat dengan Allah, sholatnya sangat terjamin, tingkat paling tinggi, tidak ada hisab buat mereka. Mereka semua sholat. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, sampai saat ini belum ada jaminan sorga tingkatnya. Belum tentu tinggi sorga tersebut, hisabnya masih menegangkan, dan Anda memilih untuk tidak sholat. Nauzubillah. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Ada sesuatu yang menarik dalam konsepsi perintah sholat ini, yaitu pengenalan Allah sebelum sholat. Ketika Allah berfirman pada Musa alaihissalam, sebelum Musa diperintahkan untuk sholat, terlebih dahulu Allah mengenalkan dirinya supaya diketahui dalam sholat itu siapa yang disembah, siapa Allah, bagaimana aspek ketuhanannya, dikenalkan rasionalitas, kenapa mesti menyembahnya. Kemudian diberikan sifat-sifatnya supaya kita khusyuk dalam menyembahnya. Baru muncul kalimat wa aqimis sholah, tunaikanlah sholat. Ada orang ketika sholat tiba-tiba lewat anak panah, dia tidak bergeser sedikit pun dalam sholatnya. Ada orang dalam sholat terhunus pedang dan dia, Masya Allah, masih meneruskan sholatnya. Anda bisa bayangkan, ada orang dulu bertakbir sampai bergetar tubuhnya. Ada orang dulu dalam keadaan sholat sangat menikmatinya, sujudnya berlama-lama. Ini dulu sekali. Kenapa? Karena mereka telah kenal dengan Allah sebelum mereka tunaikan sholatnya. Sekarang kita bandingkan dengan diri kita sendiri. Masya Allah, begitu jauh terasa kekurangan diri ini. Begitu lemah kita dalam menunaikan sholat.
Ada sindiran halus dalam Al-Quran, namun sangat tajam. Bahkan ada orang sholat, tetapi dia tidak paham, tidak mengerti apa yang dibacanya dan apa yang dilakukannya dalam sholat. Sekarang coba Anda cek sholat Anda terakhir. Dari sekian ribu ruku dan sujud yang Anda lakukan, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Ada orang sholat yang tidak sadar berapa rakaat sedang dia tunaikan dalam sholatnya. Ada orang dalam sholat matanya menerawang entah kemana-mana. Ada orang sholat tapi pikirannya entah di mana. Terkadang dalam sholat teringat, di mana uangku yang kutaruh tadi? Di mana kunci motorku kuletakkan? Dan ada orang yang ketika sholat berderinglah handphonenya sehingga pecah konsentrasinya kepada handphonenya. Begitulah kebanyakan daripada kita dalam menunaikan sholat. Begitu banyak godaan dan cobaan. Kenapa? Ya, karena kita belum mengenal Allah, karena kita belum tahu apa gunanya ibadah ini bagi kita. Kita hanya sekedar orang sholat, kita juga sholat. Orang ibadah, kita juga ibadah. Orang puasa, kita juga berpuasa. Nanti orang masuk neraka, kita juga masuk neraka. Nauzubillah. Kemudian setiap perbuatan baik yang diiringi kalimat Allah, yang kita iringi dengan kalimat Allah di dalamnya, atau yang kita awali dengan membaca kalimat Allah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, atau yang paling singkat kita baca Bismillah. Apabila tidak diiringi dengan kata-kata tersebut, tidak ada nilai pahalanya. Namun di sini bukan hanya pahala yang penting, tapi di sini dituntut hubungan antara kita dengan Allah. Sejauh mana kita mengingat Allah dalam aktivitas kita sehari-hari? Padahal semua telah diatur oleh Allah. Mulai dari kita tidur sampai tertidur besok harinya, itu sudah diatur oleh Allah. Namun kenapa dalam berkegiatan kita lupa dengan Allah? Sementara apabila suatu kegiatan yang bernilai baik kita tinggalkan Allah, maka tidak ada pahalanya. Tapi bila dalam satu kegiatan kita ingat Allah, insya Allah pasti ada nilai pahalanya. Contohnya, ketika duduk kita ingat Allah, ketika makan kita ingat Allah, ketika minum kita ingat Allah, ketika bepergian kita ingat Allah. Cukup baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim.
Jikalau seseorang dalam aktivitasnya selalu ingat Allah, maka dia memastikan semua aktivitasnya sebagai ibadah. Maka ia merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah tidak akan ada niat buruk dalam kegiatan yang kita lakukan. Dalam perjalanan kegiatan tidak akan melenceng ke arah yang buruk, karena kita yakin Allah melihat kita, Allah menjaga kita, Allah memperhatikan kita. Makanya saudaraku kaum muslimat yang dirahmati Allah, mulai dari sekarang awalilah setiap kegiatan dengan menyebut nama Allah. Awali setiap perbuatan dengan nama Allah. Insya Allah akan ada berkah dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Mungkin hanya itu yang bisa kita bahas pada hari ini. Semoga Allah menjadikan nilai ibadah setiap kegiatan yang kita lakukan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.